Ini udah di udah bisa. Oh udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada kelima Ikatan Remaja Islam Masjid Al-Taubah. Kalau kita menyelenggarakan pengabdian masyarakat ini, jadi di hari ketiga ini masuk ke PowerPoint ya. Jadi silakan para adik-adik yang cantik dan ganteng-ganteng ini, kalau belum dapat laptopnya silakan ke depan, masih 04 nih. Apalagi laptop yang ini nih ya. Oke, untuk mempersingkat waktu karena materinya agak sedikit banyak, jadi saya persilakan untuk Pak Kresna Ramadan yang sebagai tutor hari ini untuk langsung sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para pengurus dari Ikrimah, Ikatan Remaja Islam Masjid At-Taubah, betul ya, Masjid At-Taubah ya. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Universitas Bina Sarana Informatika, baik yang hadir secara langsung luring ya di Aula Masjid At-Taubah maupun Bapak Ibu dosen yang juga hadir melalui dalam jaringan ya online yang saat ini juga berada di Zoom meeting. Dan yang kami hormati adik-adik mahasiswa yang juga maupun hadir di aula ataupun yang ada di Zoom, dan yang kami hormati juga para peserta dari Islam ini adalah suatu rangkaian acara pengabdian masyarakat ya, dan kebetulan hari ini kita ada materi terkait dengan Microsoft PowerPoint. Oke. Memang ini suatu rangkaian dan semangat dalam yang akan bertugas menjadi tutor pada hari ini. Oke. Sebelum saya masuk ke materi, saya mungkin akan coba menyapa dulu ya untuk pesertanya nih. Ini dari Remaja Islam Masjid At-Taubah ya. Oh, oke, beda-beda berarti ya, apa? Nah ini masih sekolah ya, atau udah kuliah atau gimana? Udah kerja? Oh, udah kuliah. Oke, ini kuliah juga. Oke, kuliah juga. Ini kuliah masih sekolah? Oke, berarti nanti materi yang akan coba kami jelaskan ya, mungkin memang tidak terlalu dalam gitu ya, tapi memang sekedar untuk informasi, sekedar berbagi gitu ya. Jadi mungkin nantinya bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Mudah-mudahan juga bisa dimanfaatkan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam aktivitasnya gitu ya. Saya mohon izin untuk share screen materinya.
Ini sebentar. Oke, ini sudah tampil ya. Oke, nah ini kami mencoba untuk berbagi sharing gitu ya terkait dengan pemanfaatan Microsoft PowerPoint sebagai media presentasi. Ya, nah tadi kan sudah di awal saya coba untuk menggali dulu ya informasi bahwa teman-teman semua di sini masih kuliah gitu ya, masih sekolah ataupun sudah ada yang bekerja gitu ya. Nah, pentingnya materi kita pada hari ini apa sih gitu ya? Apalagi teman-teman yang udah kuliah nih, pasti tugasnya presentasi, betul ya? Betul banget. Yang masih sekolah juga kadang di sekolah itu ya, bahkan di SMP pun sekarang udah pakai komputer dan presentasi juga gitu kan ya. Kalau zaman saya dulu waktu pelajaran komputer itu baru dapat di SMP dan itu pun hanya sebatas mengetik aja gitu ya. Tetapi kalau sekarang kemajuan teknologi sudah berkembang pesat, bahkan di sekolah pun, di pendidikan pun, gurunya pun memberikan materi menggunakan presentasi, ya. Dan banyak yang digunakan itu adalah Microsoft PowerPoint. Begitu juga dengan mahasiswa ataupun siswanya disuruh presentasi, tugasnya juga pakai PowerPoint, gitu kan ya. Atau bisa pakai aplikasi yang lain. Nah, di sini kita akan coba berbagi sharing gitu ya terkait dengan gimana sih cara yang baik gitu ya, cara yang baik kita bukan menjelaskan cara yang bagus gitu ya karena kalau bagus yaitu adalah kreativitas dari masing-masing diri sendiri gitu, tapi bagaimana dengan cara yang baik dalam menyajikan sebuah presentasi ya. Nah ini yang akan coba kami sampaikan ya, ada 11 poin. Mudah-mudahan kelihatan ya ke belakang ya. Kelihatan ya, aman ya. Oke. Ada 11 poin yang memang akan kami sampaikan ya. Kita akan berbagi dan satu poin itu terkait nanti di akhir kita ada latihan gitu ya. Ini kan kalau nggak salah acaranya sampai jam 11 atau 11.30 ya. Jadi mungkin materinya hanya sedikit aja. Nanti kita akan praktik aja gitu ya. Nah, di sini kita punya outline ya atau apa yang akan kita bahas pada hari ini ya. Nah, di sini pun ada tentang pengertian singkat tentang PowerPoint. Ya, ini kita coba masuk. Nah, ini yang pertama adalah program aplikasi dalam komputer yang digunakan untuk merancang bahan presentasi dalam bentuk slide. Saya tuh dulu ingat banget gitu ya, waktu zaman saya SMP atau SMA gitu ya. Kalau zaman saya tuh dulu bikin tugas tuh pakai clipping gitu. Nggak ngalamin ya. Ngalamin nggak pakai clipping? Oh, pakai, tapi cuma dikumpulin doang gitu ya. Nah, tapi kalau saya dulu di presentasi gitu. Jadi dibuka clippingnya, kita jelaskan gitu ya. Itu pernah seperti itu dulu zaman saya. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi, saya rasa di setiap ruang kelas pun itu sudah disediakan komputer dan proyektor gitu kan ya. Mau nggak mau mahasiswa ataupun siswa disuruh guru atau dosennya untuk presentasi itu menggunakan aplikasi. Salah satunya yaitu PowerPoint. Ya. Nah, yang kedua, PowerPoint menjadi aplikasi Microsoft Office yang paling banyak digunakan selain Word dan Excel. Kalau Word kan pengolah kata, ya. Kalau Excel pengolah data. Tapi kalau PowerPoint itu adalah untuk kita membuat suatu presentasi, gitu ya. Yang ketiga, salah satu program aplikasi Microsoft Office yang berguna sebagai media presentasi, ya. Lalu yang keempat, nah ini digemari dan banyak digunakan dalam berbagai kalangan, pelajar, orang kerja kantoran maupun bisnis dan lainnya. Bahkan sekarang orang-orang bisa membuat presentasi itu menggunakan aplikasi yang memang sekarang lagi ngetren gitu, pakai Canva gitu kan ya. Pernah pakai Canva ya? Pernah ya. Kenapa? Kalau bisa pakai Canva malah. Mungkin next kita coba ya materi selanjutnya trik dan cara membuat dengan Canva gitu ya. Nah ini untuk saat ini kita pakai yang menggunakan Microsoft PowerPoint gitu ya.
Oke, kita masuk ke menu selanjutnya yaitu fungsi dan kegunaan Microsoft PowerPoint. Nah, fungsinya apa sih? Kegunaannya apa sih? Gitu ya. Nah, ini yang pertama adalah tentunya adalah sarana untuk mempermudah sebuah presentasi. Ya, dan yang kedua, membuat sebuah presentasi berbentuk soft copy sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat komputer. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman atau yang sering presentasi tugas ya di sekolah ataupun di kampusnya gitu ya, kan ngumpulinnya juga enak ya, tinggal dikumpulin send email atau send file gitu ya, tidak perlu untuk di print lagi gitu kan ya, kecuali memang makalahnya gitu ya. Nah terus yang ketiga adalah membuat presentasi dalam bentuk slide yang menarik dan cantik dengan dukungan fitur audio, video, gambar dan animasi, dan juga disediakan template desain yang menarik juga gitu ya. Bahkan kita bisa mengkolaborasikan template-template yang ada di internet gitu ya, itu bisa kita implementasikan ke Microsoft PowerPoint gitu. Bahkan kita bisa menggunakan audio, video atau animasi lainnya ya. Nah yang keempat, mempermudah dalam membuat, mengatur dan mencetak berbagai slide gitu. Dan ini juga bisa dicetak juga gitu. Jadi kalau misalkan PowerPoint itu kok nggak bisa dicetak ya, nggak kayak Microsoft Word gitu, bisa dicetak gitu. Bahkan dia lebih rapi, ada slide-slide-nya berapa gitu ya. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya yaitu cara memulai Microsoft PowerPoint. Nah nanti teman-teman jangan khawatir, ini kita perhatikan dulu gitu ya. Nanti akan ada sesi untuk bagaimana teman-teman untuk mempraktikannya ya. Nah, cara memulai dari Microsoft PowerPoint ini adalah yang pertama melalui menu start gitu ya. Mencari melalui Microsoft Office, selanjutnya pilih aplikasi PowerPoint atau biasa kita shortcutnya gitu ya, langsung ketik aja pencarian PowerPoint langsung tampil gitu ya. Sama seperti kalau mau pakai Microsoft Word atau Excel kan kita tinggal cari aja Word atau Excel-nya gitu ya. Lalu kita double klik, lalu akan muncul tampilan aplikasinya. Selanjutnya lembar kerja dari PowerPoint. Nah ini di setiap aplikasi Microsoft Office kita punya yang namanya lembar kerja ya. Nah ini tampilan lembar kerjanya ya. Ada dari menu quick access-nya ya untuk simpan, buka ya atau yang lainnya. Lalu ada menu-menu utamanya, ada file, insert segala macamnya gitu ya. Nah ini ada slide view-nya ya, di sini ribbon-nya nih untuk pengaturannya ya, dan di sini ada lembar kerjanya ya. Jadi nanti teman-teman bisa membuat suatu poin-poin yang akan disampaikan menggunakan slide ini adalah di lembar kerja seperti ini ya. Nah ini yang tampilan di bawahnya ya. Ya ini ada toolbar berfungsi sebagai tombol cepat untuk memulai presentasi ya, dan di sini aksesnya juga berfungsi untuk menambahkan catatan atau komentar yang lainnya ya. Nanti kita akan coba ya sama-sama. Kita masuk ke poin selanjutnya. Ada yang namanya bagaimana sih menyimpan gitu, save as dan open data gitu. Nah ini tinggal klik file aja. File itu biasanya ada menunya ya. Di sini ada new, open, save, save as, print ya, share, export, dan close juga di sini ada. Ya jadi kalau memang teman-teman mau bikin lembar kerja baru berarti pilihnya new gitu kan ya. Ataupun mau membuka presentasi yang sebelumnya berarti pilihnya open gitu ya. Kalau save ya itu menyimpan, kalau save as berarti menyimpan dengan nama yang berbeda. Untuk poin selanjutnya ini ada yang namanya pengaturan slide ya. Nah ini pengaturan slide, jadi teman-teman bisa memilih layout ya. Layoutnya itu mau kayak gimana sih? Apakah mau judul besar seperti ini? Ini kan judul besar ya, dan judul kecilnya gitu kan ya. Tadi seperti slide saya yang pertama tadi itu kan, itu layout judul biasanya seperti itu. Ada judul utamanya, judul besarnya, dan juga ada sub judulnya gitu ya. Ataupun teman-teman mau mengganti layout yang lain yang blank aja, jadi teman-teman bisa ekspor di situ gitu ya. Nah ini layout slide-nya, dan di sini pun teman-teman bisa menambah slide, menghapus slide, dan menyusun slide-nya
Menyusun maksudnya gimana Pak? Menyusun misalkan nih kita buat 5 slide gitu ya dengan belum berurutan gitu ya. Nah kita mau pindahin slide-nya itu bisa-bisa aja gitu ya. Seperti itu. Selanjutnya adalah format slide. Nah ini format slide ya. Jadi ini desainnya gitu ya. Mau desain yang mana sih gitu. Ya, sama kayak teman-teman mungkin udah pernah pakai Canva gitu ya. Itu kan ada template-nya juga gitu ya. Kalau tahu Canva kan ada yang berbayar juga gitu. Ada yang gratisan. Kalau gratisan memang terbatas gitu ya. Nah, kalau di PowerPoint ini pun teman-teman juga bisa download template-template yang ada di luar gitu. Jadi bisa dimasukkan ke dalam Microsoft PowerPoint ini ya. Nah, ini format slide-nya ya. Yang pertama jika kita klik slide yang akan diaturnya, lalu klik menu desain. Nanti ada banyak tuh pilihan-pilihan desainnya mau seperti apa gitu ya. Nah, nanti untuk gimana cara milih desainnya pun nanti ada selanjutnya ya. Nah, ini jika kita ingin merubah warna slide ya, kita pilih tab color biasanya ada ya. Lalu kalau mau pilih background, di sini ada pilihan format background itu ya, kelihatan ya. Nanti mungkin pada saat buka aplikasinya baru terlihat ya. Kita ke poin selanjutnya, gimana caranya menyisipkan dan mengatur objek. Ini nggak kecepatan kan ya? Karena kita materinya biar tahu dulu gitu ya, nanti prakteknya yang panjang gitu ya. Menyisipkan dan mengatur objek ya, di mana nanti teman-teman bisa insert gambar gitu ya, insert video juga bisa, terus insert musik juga bisa ya. Nah ini contohnya adalah gambar ya. Misalkan kita mau insert gambar, berarti kan ada pilihan di menunya itu adalah insert gitu kan ya. Nanti tinggal ada pilihannya mau berupa word art, shape, ya, smart art dan lain sebagainya. Cara menyisipkannya melalui menu insert ya. Nanti banyak tuh pilihannya, teman-teman mau apa. Ya, makanya kalau dari kami itu biasanya kalau saya pribadi ya, kalau ingin membuat slide atau ingin membuat presentasi itu saya tentukan dulu apa namanya rancangannya gimana nih, maunya gimana nih, apakah memang full gambar, full point atau bagaimana? Kalau full gambar berarti kan kita harus siapin gambar-gambarnya apa aja, gitu kan ya, seperti itu. Untuk selanjutnya point transition dan animasinya, ya. Nah ini untuk transition dan animasinya ada yang namanya tab itu transition. Jadi transition itu gimana ya? Kalau slide saya kan nih ke atas gitu kan ya, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah gitu kan ya. Nah ini bisa diatur juga gimana kita mau buat transisinya seperti apa. Misal kita mau buat transisinya itu ketika kita pindah slide ya, ketika kita pindah slide itu kayak orang kertas di crop gitu masih ditutup, dilempar itu bisa. Terus nanti mau bikin transisinya slide ini akan dirubah menjadi bentuk burung, terus burungnya terbang itu bisa ya. Jadi bagaimana menariknya aja. Tapi ingat juga kadang-kadang kalau kita membuat presentasi itu harus sesuai dengan kegunaannya juga. Kalau memang tujuannya untuk misalkan nih anak-anak gitu ya, kan demen ya seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk keperluan bisnis atau apa, ya mungkin nggak cocok gitu ya. Kalau misalkan kita buat transisinya sebagai burung terbang gitu kan, itu agak kurang cocok juga. Makanya disesuaikan juga dengan tujuannya mau apa dan audiensnya seperti apa gitu ya. Lalu ada poin untuk menampilkan transition dan animasi. Ini kalau ini namanya slideshow ya. Ya jadi kita tuh pilih transisinya mau gimana ya. Nanti akan kita coba bareng-bareng gitu ya. Untuk slideshow-nya pun juga nanti seperti ini kan tampil nih ya. Kadang kan ada orang lupa gitu ketika buka Microsoft PowerPoint ya udah presentasi aja tanpa di slideshow seperti ini. Itu kadang juga ketemu seperti itu. Lalu, nah ini yang penting, hal yang perlu diperhatikan. Kelihatan nggak ya?
Nggak kelihatan ya tulisannya? Yang pertama, ini aplikasinya adalah PowerPoint, not Power Text atau Power Paragraph. Nah ini nih yang kuliah nih biasanya nih, kalau ngerjain tugas bikin presentasi ya, copy dari internet, kalimat semuanya, gitu ya? Hah? Benar, poin-poin. Kadang ada juga gitu, karena saya juga sebagai dosen gitu ya. Terkadang mahasiswa yang presentasi itu memang benar-benar copy gitu. Jadi audiensnya ini maunya disuruhnya ngebaca ini gitu. Padahal ketika kita ingin menyampaikan sesuatu itu harus semenarik mungkin. Biar apa? Biar audiensnya juga tertarik. Benar. Kalau kita disajikannya tulisan semua, saya juga malas bacanya. Ya kan? Malas bacanya. Ini triknya ya. Dan satu lagi, apa namanya? Sepintar apapun kita, menguasai materi kita kuasai materinya. Tapi kalau kita cara menyampaikannya tidak bisa, gimana? Nggak akan masuk juga ke audiens kan? Gitu. Ya, itu triknya. Nah ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah ini adalah PowerPoint, bukan Power Text atau Power Paragraph. Ini sering nih, saya jumpa ini satu slide itu isinya teks semua. Ya, bagus berarti teman-teman yang di sini nggak kayak gitu ya. Terus yang kedua adalah keyword. Tahu namanya keyword? Apa? Kata kunci, betul. Makanya kan di slide saya, makanya saya ini pada saat hari ini ya, saat hari ini saya mempresentasikan nggak lucu kalau saya nggak praktekkan gitu. Saya buat poin-poin itu. Ketika saya klik akan tampil ke slide yang dituju. Gitu ya. Ini adalah keyword. Ya, keyword untuk kita bisa menampilkan poin apa yang akan kita sampaikan. Ya, balik lagi ke hal yang perlu diperhatikan. Setelah keyword, buat secara sederhana. Makanya tadi di awal saya bilang, kita di sini sharing bagaimana bisa buat presentasi yang baik, gitu ya, bukan yang bagus. Karena kalau bagus itu beda persepsi gitu. Mungkin menurut siapa namanya? Hilda. Mungkin menurut Hilda yang bagus itu yang penuh warna, gitu. Iya kan? Tapi kalau saya kan dari tadi warnanya kan warna backgroundnya ya, warna backgroundnya kan kayak putih gitu. Kenapa? Karena saya punya pengalaman gitu. Ketika saya presentasi, saya bikin PowerPoint gitu ya. Pakai PowerPoint itu full warna gitu. Ya full warna tapi nggak nyambung warnanya. Dan pada saat presentasi seperti ini beruntung layar belakangnya adalah putih gitu ya. Kalau misalkan ada yang tidak support dengan warnanya, terus nabrak warnanya jadi hijau gitu, kan agak pusing gitu kan bacanya. Makanya saya pilih soft warnanya warna putih. Biar apa yang ditampilkan di PowerPoint itu, apa yang ditampilkan di slide itu bisa terbaca dengan jelas. Ya, makanya nggak usah banyak warna, gitu kan. Cukup perpaduan warna, tapi yang soft gitu, yang memang bisa dibaca. Makanya di sini kata kuncinya adalah buat secara sederhana. Selanjutnya, ini yang penting juga. Apa yang audiens ingat setelah melihat presentasi Anda? Ya, tadi saya bilang, kalau misalkan isi slide-nya itu adalah teks paragraf semua, nggak akan ada yang nyangkut, ya nggak? Tapi ketika kita buat poin, oh poinnya ini, oh poinnya itu, ya. Nah, kita sebagai pemateri yang memberikan presentasi, sewajibnya sudah menguasai poin itu, ya. Ketika kita memunculkan poin di slide ini, kita yang explore, yang menjelaskan bagaimana apa itu poinnya, agar audiens peserta bisa dapat memahami dan bisa diingat, oh presentasi tadi ini loh intinya, ya. Terus selanjutnya adalah satu pesan, satu pesan per slide, ya. Makanya tadi saya buat satu slide kan, karena untuk menyampaikan poin-poin itu seperti ini. Saya pengen menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan, ya udah saya tumpuk di situ satu slide aja, ya. Kenapa?
biar nggak berkelanjutan gitu. Nanti akan bingungnya gini, oh back dulu, back lagi, next lagi. Jadi cukup satu slide ini satu pesan gitu. Ya, kecuali memang yang mengharuskan memang harus berkelanjutan, itu it's okay gitu. Tapi ketika bisa satu pesan satu slide itu lebih bagus. Ya. Terus yang kedua, nah ini penting juga nih, sering lihat ini ya baliho atau banner gitu ya. Dia nggak banyak teks kan, malah poin-poinnya aja gitu. Hal yang ingin disampaikan apa di situ? Kebanyakan promo ya, kebanyakan promo. Kalau promo itu biasanya yang paling ditonjolkan itu apa? Diskonnya gitu kan, angka 50% itu dibikin gede banget ya. Iya kan? Terus kalau lagi kampanye gitu kan ya, apa namanya calegnya misalkan, foto orangnya kan yang ditampilkan di situ. Apakah visi misinya? Enggak ada visi misinya. Jarang, bukan enggak ada ya, tapi jarang. Ya, makanya presentasi yang baik itu seperti iklan katanya. Iklan, ya. Jadi kalau teman-teman kalau mau buat presentasi, cukup satu informasi yang akan ditampilkan di slide, kita yang mengeksplornya, ya, agar kita bisa fokus ke informasi yang akan disampaikan. Terus yang kedua, nih, yang selanjutnya, teks besar, gambar besar, dan pesan yang besar. Ya, lihat di baliho, tulisannya besar kan, ya bukan teks panjang gitu ya, tapi tulisan mungkin satu atau dua kata itu besar gitu. Ya, misalkan apa, soft opening gitu ya. Bukan tulisannya, alhamdulillah kami telah membuka cabang baru gitu. Enggak ada begitu. Ya kan? Tapi langsung aja soft opening, berarti kita tahu itu adalah lagi membuka suatu apa namanya acara atau bisnis gitu kan ya. Seperti itu. Gambar yang besar gitu kan ya. Kita di slide saya, gambarnya gede kan. Nanti tinggal saya menjelaskan. Jadi kalau misalkan ada gambar, ya itu kalau bisa yang sudah mewakili informasi itu. Misalkan gini, kita ingin menyampaikan menolak suap pakai gambar. Gitu. Berarti kan gambar orang, ada tanda silang gitu kan ya, terus sampingnya uang. Gitu. Bisa kan seperti itu? Itu bagian dari sebuah penyampaian informasi menggunakan gambar. Bagaimana kita nanti mengekspor dengan menjelaskan lebih detailnya. Ya. Terus selanjutnya adalah pesan bisa diterima audiens dalam waktu 3 detik. Wah, cepet banget kan? Bayangkan kalau misalkan kalian buat presentasi itu power text, power paragraph, belum sampai 3 detik nggak akan selesai itu bacanya. Ya. Makanya selalu di awal itu namanya PowerPoint. Ya, makanya tadi Mbak Nila bilang poin Pak, nggak pernah kok. Bagus. Ya. Terus selanjutnya adalah gunakan font yang menarik. Maksudnya menarik apa sih? Ya jangan kaku-kaku banget gitu. Kalau memang bisa dikaligrafikan kan ada kan jenis huruf yang bisa seperti itu kan ya. It's okay, nggak masalah, silakan aja gitu. Karena kan yang namanya presentasi itu adalah bagaimana kita mengekspor sebuah informasi yang akan kita sampaikan kepada audiens. Betul ya? Bagaimana audiens mengerti, itu aja tujuannya. Nggak perlu presentasinya, makanya tadi saya bilang kan, nggak perlu presentasi bagus, nggak perlu, yang penting baik dan benar itu aja. Ya, karena kalau bagus belum tentu audiensnya bisa menyerap, tapi kalau baik dan benar berarti memang tujuannya akan tersampaikan kepada audiens. Selanjutnya adalah ini, gunakan gambar tadi yang saya bilang. Tadi contohnya tadi ya, misalkan kita mau membuat informasi menolak suap, ya, kita pakai gambar aja, banyak kok gambar yang itu. Ya. Terus yang selanjutnya adalah, nah ini yang tadi saya bilang, perhatikan kombinasi warna. Ketika memang kita mau full color, gitu ya. Kalau saran saya tuh jangan di background, ya jangan di background. Di gambar-gambarnya aja yang memang penuh warna. Gitu. Tapi kalau menggunakan background yang berwarna full, dimasukin gambar lagi nanti akan bentrok. Seperti itu. Ya.
Nah ini sudah selesai untuk informasinya. Yang penting yang ingin saya sampaikan adalah terkait PowerPoint ini adalah satu, apa yang ingin kita sampaikan dapat dimengerti oleh audiens. Itu aja yang namanya PowerPoint, itu nggak lebih nggak kurang seperti itu. Nanti mau dikata wah presentasinya bagus nih, tapi nggak dimengerti sama audiensnya percuma. Ya, kalau misalkan presentasinya biasa aja tapi bisa dimengerti oleh audiens atau peserta, it's okay, bisa diterima karena memang itu tujuannya. Gitu ya. Alangkah lebih baiknya memang bagus dan baik dan benar. Ya seperti itu. Nah sekarang yuk kita latihan. Nah kan udah pada punya itu ya yang di print ya. Nah ini juga sengaja saya sediakan juga link downloadnya, link unduh. Nah di link unduh ini ada gambar-gambar yang memang nanti akan dipakai untuk latihan dan materinya pun ada di situ. Ya. Nah ini materi dari saya. Kalau misalkan teman-teman juga melihat, mudah-mudahan materi yang saya tadi ini, presentasinya saya buat ini sudah memang bisa menjabarkan apa yang saya sampaikan gitu. Saya bilang tadi pakai keyword gitu ya, pakai poin gitu ya. Ya saya nggak mau misalkan nanti saya ngomong seperti itu, saya nggak ngelakuin itu. Ya makanya ini saya bikin kayak macam menu utama gitu kan ya. Outline-nya ini, ya ketika kita klik ini muncul ke slide itu gitu. Seperti itu. Mungkin teman-teman biasa bikin ya udah slide-nya ya udah berjalan aja gitu kan. Berjalan maksudnya dari slide 1 ke slide 2, ketika pindah ya udah pindah aja. Tapi tidak dibuat navigasinya gitu. Nah, ini salah satu contoh yang memang membuat navigasi gitu. Jadi kita bisa back di sini, kita klik back gitu. Kan bisa diklik-klik di sini. Ya. Atau ketika di sini kita mau langsung selesai and terima kasih. Itu bisa aja. Ya. Ini materi dari saya.